Bapa, kami menyerahkan acara live siang ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta pimpinan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap yang bergabung, Engkau yang berbicara, bukan hamba-Mu lagi, Roh Kudus. Kau lawat setiap kami yang bergabung, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya, sering kali kita sebagai anak Tuhan, kita itu nggak lihat mujizat, nggak lihat karya Tuhan yang besar. Itu karena kita itu sering membatasi kuasa Tuhan. Dengan apa? Dengan rasa takut. Rasa khawatir itu tanpa saudara sadari, saudara sedang limit kuasanya Tuhan. Seolah-olah di dalam keuanganmu yang terpuruk, rumah tanggamu yang terpuruk, ya, masa depan yang terlihat suram, Tuhan itu tidak bisa bertindak apa-apa. Makanya saudara khawatir, makanya saudara takut. Ada banyak orang yang konseling sama saya, ya, selalu berbicara gini, Bu Eli, apakah saya harus bertahan? Saya sudah tidak lihat titik terang, semuanya gelap. Saya cuma berkata, kita ini perlu titik terang, yaitu apa? Yesus. Yesus itu titik terangnya saudara dan saya. Kalau masalahmu nggak lihat titik terang, nggak masalah. Sepanjang titik terang Yesus yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa, itu menyertai saudara dan saya. Percayalah. Walaupun masalahmu nggak lihat titik terang, keadaan hidupmu terlihat semakin lama kok semakin seperti ini, nggak masalah. Kita punya titik terang, saudara. Hidup saudara dan saya punya titik terang, yaitu Yesus di atas segala-galanya. Amin, ya. Shalom buat Uli, ya. Shalom buat semua yang bergabung, ya. Kita percaya hari ini saudara tidak perlu titik terang. Duh, kok tidak lihat titik terang, ya. Masalahku segera pulih, tidak masalah, saudara. Kita ini punya titik terang, yaitu Yesus yang selalu menyertai saudara di tengah badai sekalipun. Tadi pagi saya tulis renungan di grup, ya, bahwa orang benar itu bukan kebal terhadap masalah, tapi orang benar itu selalu berani menghadapi masalah, saudara. Kenapa? Karena dia tidak pernah takut dengan kabar celaka. Dia punya hidup yang mempercayai Tuhan, bukan percaya kepada fakta. Dia selalu memandang rendah masalah, tetapi memandang tinggi Tuhan. Ada banyak beberapa orang Kristen, ada banyak anak Tuhan. Hidupnya selalu takut kalau dengar kabar celaka. Kita lebih fokus dengan kabar celaka daripada dengar kabar Injil. Itu kelemahan saudara dan saya. Ya, hari ini kita punya titik terang. Makanya kalau ada orang yang konseling sama saya bilang gini, sudahlah, tidak perlu takut, tidak perlu mereka-rekakan hari esok. Kalau saudara takut, kita ini loh sudah punya Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Tuhan yang sudah pegang hari esokmu. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Saudara takut apa? Kita ini takut apa? Kita ini tidak tahu apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang tahu jalan hidupmu, yang pegang hari esokmu, yang tahu kebutuhan hidupmu. Kita takut apa, saudara? Selayaknya kita takut nggak kalau hari-hari ini kita memang nggak tahu apa-apa. Tuhan bilang memang aku nggak ciptakan kamu sebagai Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Kita nggak tahu apa-apa, saudara. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang tahu segala jalan hidupmu, tahu hari esok, tahu kebutuhanmu sebagai Bapa yang baik. Itu sebabnya saudara hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Amin, saudara. Hidup ini memang tidak seindah yang saudara bayangkan, tapi tidak seburuk apa yang saudara pikirkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan hidupmu ada Tuhan yang tahu segala-galanya. Itu yang membuat saudara dan saya bangkit.
Kita tidak bisa ngomong, Bu Eli hidup kok. Ya memang hidup di dunia ini bukan hidup yang indah. Tuhan tidak janjikan. Indah itu nanti di kekekalan tuh loh. Tanpa air mata, tanpa rasa sakit, tanpa dosa, kebahagiaan kekal. Kalau di sini kita tidak bisa nuntut nyaman, indah. Tapi tidak seburuk apa yang saudara dan saya pikirkan. Karena di dalam perjalanan hidupmu sampai akhir ada Tuhan yang selalu berjalan menyertai saudara dan saya. Dia berjalan di depan. Itu yang membuat hari ini kalau iblis mulai mengintimidasi, iblis mulai curi kekuatanmu, saudara mulai bangkit dengan perkatakan, aku punya Tuhan yang tahu jalan hidupku. Aku punya Tuhan yang sudah pegang hari esokku secara luar biasa. Aku punya Tuhan yang tahu kebutuhan hidupku karena Dia Bapa yang baik. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara lakukan hari-hari ini, ya. Saudara tidak perlu takut menghadapi semua tantangan, ya. Kita punya Tuhan yang besar, ya. Yuk kita lihat bagaimana sih kalau saya kasih gambaran aja firman Tuhan 3 ini aja, saudara sudah pasti kuat, ya. Kalau saya lagi lowbat, saya selalu perkatakan firman yang membuat saya langsung semangat, saudara. Kita buka di Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27, ya. Tuhan berkata, sesungguhnya akulah Tuhan. Lihat ya saudara, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita tahu bahwa Tuhan berkata Dia Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Bahkan Lukas 1 ayat 37 berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Ini ayat dicatat. Kalau saudara mulai lemah, ayat ini ucapkan, saudara. Ini peperangan. Saudara, hari-hari ini peperanganmu bukan mengatasi masalah. Masalah itu waktu dan cara Tuhan. Saya selalu berulang kali ngomong sama jemaat, jangan pusing dengan masalah. Masalahmu itu sudah aman di tangan Tuhan, tapi kita harus sabar menantikan waktu dan cara Tuhan. Tapi hari-hari ini peperanganmu adalah melawan semua tipu daya iblis, melawan semua iblis yang lagi mengaum-ngaum. Kamu kalah, kamu bangkrut, kamu hancur, suamimu tidak pedulikan kamu, masa depanmu suram, anak-anakmu hancur. Itu peperangan kita. Saat kita berkata ada tertulis dan saudara katakan firman, saudara percaya. Ketika imanmu teguh, maka iblis akan mundur selangkah demi selangkah. Ya, kita percaya seperti halnya Ayub. Ayub dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan kasih kedaulatan iblis, ya, untuk mencobai Ayub sampai harta benda, kesehatan anak-anaknya habis. Tapi ketika Ayub punya iman yang teguh, ini gambaran yang saya dapat ketika saya merenungkan Ayub. Ketika dia melawan dengan iman yang teguh, dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tahu jalan hidupmu. Kalau Engkau menguji aku, itu cuma timbul seperti emas. Dan ketika dia timbul seperti emas, selangkah demi selangkah, iblis akan mundur. Ayub akan mencapai garis akhir, iblis mundur selangkah demi selangkah. Dan saudara tahu, kalau Tuhan sudah bilang gini, dalam pertandingan engkau harus mencapai garis finish di depan. Ketika engkau maju selangkah demi selangkah, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, saudara tetap maju. Saudara ndak banyak bertanya sama Tuhan. Kalau saudara sudah sampai di garis finish, iblis akan mundur. Tuhan akan bilang gini sama iblis, iblis mundur, engkau ndak punya lagi hak. Ini waktuku untuk memberkati Ayub 2 kali lipat. Ini waktuku untuk mengembalikan apa yang hilang. Saudara tangkap ya. Jadi dalam hidup ini, kalau saudara punya iman yang teguh, saudara yang akan maju selangkah demi selangkah. Tapi kalau saudara mulai takut khawatir, iblis yang akan maju selangkah demi selangkah dan saudara mundur.
Kalau saudara mundur, garis finish tetap ada di depan. Garis pemulihan tetap ada di depan. Garis kemenangan tetap ada di depan. Dan itu yang menghabiskan waktu saudara dengan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Makanya hari ini yuk kita baca Mazmur 46 ayat 2. Saudara harus kaya firman. Karena ini peperangan saudara. Ketika saudara kaya firman, saudara itu keluar lebih dari pemenang. Karena Tuhan ketika melawan iblis di padang gurun, dia menang hanya dengan berkata, ada tertulis, dan iblis mundur. Saudara tangkap ya, iblis mundur bukan melihat kuasa bim salabim, ndak loh saudara. Jadilah kodok, jadilah batu, ndak loh saudara. Tapi iblis mundur ketika Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis. Betapa powerfulnya firman yang saudara hari ini renungkan dan baca. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, yang tadi katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua katakan lagi, kalau keadaanmu sudah merasa di ambang batas kekuatan, jangan limit kekuatan Tuhan. Kekuatanmu boleh habis karena memang kekuatan kemampuan manusia sangat terbatas. Tapi jangan pernah sekali-kali saudara melimit kuasa Tuhan dengan saudara takut, khawatir. Hari ini ketika saudara tidak membatasi kuasa Tuhan, saudara akan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi Eli sulit. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhanku yang ajaib, segala sesuatu adalah mungkin. Yang kedua, katakan, Allahku sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Apapun kenyataan fakta yang membuktikan keadaanku bakal hancur, tidak akan bisa mengalahkan kuasa Tuhanku dalam menolong aku di dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Itu yang saudara ucapkan. Saudara tangkap ya, saudara tangkap ini. Ini peperangan saudara. Ketika saudara bisa berperang di alam roh, saudara tahu kemenangan itu selalu terjadi roh menang dulu baru fisik. Roh yang menang baru fisik. Kalau fisik yang menang, saudara tidak akan jadi pemenang sejati di mata Tuhan. Karena senyatanya pemenang yang sejati itu adalah menang secara roh. Bukan menang atas masalah, bukan lolos, tapi lulus. Tangkap ya saudara. Yang ketiga, Ayub 42 ayat 2. Ya. Segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan lagi, rencanaku gagal hari ini. Mau bangun rumah tangga bahagia, gagal. Mau bangun bisnis, gagal. It's okay. Tapi di balik rencanaku yang gagal, aku menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Rencana Tuhan mengubah rencanaku yang gagal menjadi satu keberhasilan. Karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya buat setiap orang benar. Amin saudara, amin. Itu peperangan saudara. Kalau saudara bisa teguh, percayalah, iblis akan gemetar saudara. Iblis akan gemetar waktu saudara menghadapi masa-masa yang tersulit dan kekuatanmu hari ini. Berapa banyak kekuatan saudara yang sudah diambang batas? Kemampuan keuanganmu. Engkau sudah tidak bisa dapat lagi pekerjaan. Engkau sudah tidak punya pengharapan akan pasangan hidupmu yang sudah meninggalkan engkau. Tapi saat firman ini datang buat saudara dan saya, jangan limit kuasa Tuhan. Jangan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran hanya karena saudara membatasi kuasa Tuhan yang dahsyat. Mulai hari ini katakan, yuk semua belajar saudara. Saya belajar saudara. Tiap kali ada keadaan buruk, saya selalu berkata, Tuhan bagiku mustahil. Tapi bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua saya katakan, Tuhan, engkau itu penolong dalam kesesakanku sudah sangat terbukti. Aku tidak perlu bukti baik lagi. Walaupun buktiku semuanya menunjukkan arahnya hancur. Tidak ada bukti baik. Seperti saya mengalami proses, tidak ada bukti baik, saudara. Saya kadang pernah kepahitan sama Tuhan. Benar, saudara. Saya itu berulang kali kepahitan sama Tuhan dulu. Tidak ada bukti baik. Saudara gimana tidak kepahitan?
Saya melayani Tuhan tanpa terima PK. Saya tidak kejar target setoran. Saya memberikan waktu, bangun jam 4 pagi. Saya masih harus melayani konseling, memberikan tenaga. Orang yang saya konselingi, setiap kali beberapa konseling, orang bilang gini, terima kasih Bu Eli, saya menang. Pemulihan terjadi. Yes, mereka kesaksian. Mereka menang, keadaan hidup saya tambah parah, saudara. Boro-boro bukti baik tambah parah. Saudara yang bersaksi di depan saya cekot-cekot hatinya, saudara. Saya kepahitan. Kamu ya dipulihkan, saya yang bimbing. Saya boro-boro Tuhan kasih bukti baik. Tambah parah, saudara. Tapi saya sejak mengerti firman, saya bilang ya sudahlah Tuhan, Engkau itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Artinya tidak perlu bukti baik lagi sudah. Cuman Yesus aja yang dipercayai, semuanya sangat terbukti. Ketika saya bangkit dengan iman saya benar-benar jadi orang yang Tuhan bilang, kamu ini lebih dari pemenang, Eli. Aku lihat imanmu yang tidak tergoncangkan dengan keadaan buruk. Yang ketiga, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun saya lihat rencana saya membangun rumah tangga yang bahagia. Gagal, saudara. Zona nyaman cuma 15 tahun saya lihat rumah tangga saya bahagia. Tapi setelah menjalani proses, rencana saya gagal. Tapi ketika saya membaca bagaimana pengalaman Ayub bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di balik apapun keadaan hidupmu hari ini yang terlihat gagal. Amin, saudara. Ya, yuk kita belajar hari ini. Ketika Tuhan di pihak saudara, saudara tidak perlu takut siapa lawan saudara. Ya, hari ini kita mau bangkit, saudara. Saya hanya memberikan satu semangat. Ya, saya mau bersaksi dikit. Pada waktu saya sebelum pelayanan full time di Victory banyak cabang. Saya ini pelayanan di rumah sakit. Karena salah satu rumah sakit yang terbesar di Surabaya itu mempercayakan Victory juga untuk tiap minggu pelayanan, ya. Dan tentunya saya banyak menghadapi orang-orang sakit. Satu kali saya pelayanan sama mama saya dan sama pendoa, ya. Kita mau doain jemaat yang ada keluarganya sakit, ya. Satu kamar itu bukan VIP, jadi ada beberapa pasien, ya. Dan sebelah saya waktu itu, ya. Jadi pas saya doakan keluarganya jemaat Victory yang sakit, tiba-tiba di sebelah ini saya dengar orang tuh nangis, keluarganya nangis. Dan saya tanya, kenapa? Sampai saya lihat anaknya yang sakit itu nafasnya cuma tinggal gini loh. Gitu ya. Jadi jemaat saya bilang gini, iya keadaannya sudah parah. Hari ini mau dimasukin ICU, dokternya bilang keadaan memburuk. Dan cuman mungkin kemungkinan berapa persen, nggak tahu, saya nggak dengar lagi. Tapi pada waktu itu, saya nggak punya kepentingan, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, doakan. Aduh Tuhan, doakan orang yang sudah gitu. Tuhan, kecil hati, Tuhan, siapa saya? Gitu. Tapi Tuhan bilang, doakan. Dan ketika saya nurut, saya bilang gini, ya sudah, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang sertai saya tidak batasi kuasa Tuhan, pokoknya nurut, saudara. Singkat cerita, saya permisi, karena sebelahnya persis, saya bilang gini, boleh saya doakan? Dan orang keluarga ini welcome, saudara. Dia bilang, boleh Bu, boleh. Dia nangis keluarga ini. Ketika saya doakan, saya cuma ngomongnya bukan ngomong yang wah bahasa kiasan, ya Allahku, Tuhanku, Yesusku. Enggak loh saudara ya. Saya ngomongnya simpel karena memang keluarga ini sudah dalam kepanikan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, Engkau punya kekuatan yang tidak terbatas. Engkau dokter segala dokter. Engkau punya otoritas untuk menyembuhkan anak ini. Saya bilang gitu. Dan kalau engkau berjanji hari ini, semua rasa letih, lesu, rasa sakit yang hari ini diserahkan kepadamu, engkau berjanji memberi kelegaan. Setelah itu saya cuma berdoa, dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu. Saudara tahu, mujizat itu terjadi, saudara. Habis saya doakan,
anak yang tadinya nangis keras sambil itu bisa tenang, saudara. Ngerti bahasa doa. Bisa tenang, dan kemudian anak ini nafasnya bisa kayak diatur. Singkat cerita, setelah didoakan saya pulang, saudara. Tidak lama sorenya, ya memang tetap masuk ICU. Tapi ada kabar sukacita. Dokter yang periksa heran, kok tiba-tiba anak ini bisa sembuh, saudara. Artinya bukan sembuh secara total, tapi segala sesuatu dicek jadi baik. Dan anak ini bisa nafasnya tenang, dan besok 2 hari aja di ICU, keluar dan sehat, saudara. Bukan kuat gagah saya, tapi ketika saya taat sama Tuhan, siapa yang punya kekuatan yang tidak terbatas? Yesus. Amin, saudara. Makanya hari ini jangan ibu-ibu itu minder, siapapun. Kalau Roh Kudus gerakkan, doakan sudah. Tidak peduli siapa yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan yang tidak terbatas bukan saudara. Saudara cuma alat corongnya Tuhan. Bukan saya hebat, tapi saya cuma taat. Tapi benar-benar mujizat itu terjadi, saudara. Ya, yuk kita lihat jangan batasi kuasa Tuhan. Yuk baca Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Lihat ya, saudara. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya, bumi engkau akan menaikkan aku kembali, engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghiburku. Hari ini, Tuhan mengizinkan kita semua mengalami banyak kesusahan, malapetaka dengan pandemi ini, saudara. Jujur, seluruh dunia lagi pusing 7 keliling. Termasuk anak-anak Tuhan juga yang hari-hari ini bukan bebas tanpa badai. Kita semua mengalami masa pandemi yang hari ini sudah setahun mungkin ya, saudara. Di Indonesia hampir setahun, saudara. Dan ini belum berlalu. Tapi pesan Tuhan siang ini, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan, malapetaka, tetapi engkau akan menghidupkan aku kembali. Jangan batasi kekuatan Tuhan untuk menghidupkan engkau, saudara dan saya kembali, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali, ya. Engkau akan menambah kebesaranku. Itu sebabnya hari ini yang pertama, jangan batasi kuasa Tuhan. Itu yang pertama, karena Tuhan itu besar, ya. Yang kedua, ya, saudara perlu tahu hari ini, nanti kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ujungnya adalah kemuliaan. Artinya di dalam setiap proses kehidupanmu hari ini, saudara tahu apa yang akan Tuhan lakukan hari ini. Kalau dia izinkan saudara mengalami malapetaka, mengalami kesusahan, kemuliaannya apa, saudara? Saudara akan dihidupkan, dinaikkan, dibesarkan. Itu selalu ujung dari kehidupan malapetaka dan kesusahan. Jadi jangan takut menghadapi masa-masa malapetaka, banyak kesusahan. Karena Tuhan berkata, ujung-ujungnya kemuliaannya bukan menghancurkan hidupmu, bukan membinasakan hidupmu, tapi Tuhan bilang, aku akan menghidupkan, aku akan menaikkan, aku akan membesarkan hidupmu di balik masa-masa yang tersulit ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Saudara lihat Mazmur 46 ayat 6, ya. Mazmur 46 ayat 6. Waktunya berjalan terus, ya, banyak buka firman. Yuk baca sama-sama. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan apa, saudara? Goncang. Hari ini dunia boleh bergoncang, tapi perlu saudara tahu, Yesus ada di dalam kegoncangan ini. Dan itu tidak akan membuat anak-anak Tuhan tergoncang. Lihat kata-kata berikutnya. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah, Yesus Kristus akan menolong saudara dan saya menjelang pagi. Orang yang ada di dalam kesusahan itu ada di dalam keadaan malam yang pekat. Itu artinya hari ini sabar. Karena pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan menjelang pagi. Tiba-tiba saudara akan terkaget-kaget. Wow,
ternyata apa yang aku takutkan tidak pernah terjadi. Karena Allah ada di dalamnya, kota ini tidak akan tergoncang. Kehidupanku tidak ada tergoncang. Karena Allah akan menolongnya menjelang pagi. 3 hal yang akan saya sampaikan juga hari ini. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Allah saudara maha besar. Yang kedua, kemuliaannya di balik banyak kesusahan, yaitu menghidupkan, menaikkan, membesarkan. Yang ketiga, pertolongannya sedang dalam perjalanan. Hari ini jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang saudara dan saya alami. Percayalah, jangan lihat keadaanmu, jangan takut, jangan membatasi kekuatan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan yang hari ini sedang dalam perjalanan untuk menolong masalah saudara dan saya. Amin saudara. Saya akan bahas yang maha besar ya. Kalau nanti keburu saya akan bahas semuanya. Tapi kalau tidak keburu saya akan bahas satu perikop ya. Bagaimana Tuhan yang besar. Saudara lihat ya, yuk buka. Ayat ini ayat yang membuat saya kadang-kadang tertawa saudara. Ya, yuk kita baca sama-sama. Lukas 21 ya, ayat 18 sampai 19. Yuk baca sama-sama. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya, saudara lihat hari ini firman Tuhan itu luar biasa loh. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Makanya jangan pernah menyerah. Saudara, ketika saya baca firman ini, saya itu dalam keadaan gini. Waktu keadaan saya panik, saya bilang gini, duh Tuhan, mikirin masalah botak Tuhan. Bisa error Tuhan. Saya itu bilang gitu loh sama Tuhan, botak rambut saya, botak Tuhan. Stres, depresi, error saya Tuhan. Firman ini datang saudara. Firman ini berkata gini, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan bilang, ndak botak, ndak botak. Ndak botak, ndak gila. Ndak error, ya. Terus Tuhan bilang gini, aku yang akan melindungimu. Sehingga engkau ndak botak, engkau ndak akan gila. Dan ketika saya baca berikutnya, kalau kamu tetap bertahan, Tuhan ingatkan lagi buat saya, bertahanlah nak, sementara engkau bertahan, aku pemelihara, aku sang pemelihara hidupmu. Jadi waktu engkau bertahan, engkau tidak berjalan sendiri, aku yang memelihara. Dan ketika kata berikutnya berkata, dan kalau engkau bertahan, engkau pasti memperoleh hidupmu. Engkau pasti memperoleh suamimu kembali. Rumah tanggamu kembali yang roboh terlihat, itu akan berdiri teguh dan engkau akan menikmati anggur yang manis. Dan itu Tuhan buktikan hari ini. Kalau saya baca ayat ini, saya selalu tertawa. Tuhan itu ingatkan gini, Eli, katanya botak, katanya error, ya kan? Buktinya, dulu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kalau sampai suami saya punya anak, saya tidak kuat, saya pasti botak, saya pasti gila, saya pasti error. Tuhan bilang, loh, hari ini sudah 11 tahun lebih. Botak enggak rambutmu? Enggak Tuhan. Error enggak pikiranmu? Enggak Tuhan. Ini alisnya masih sama enggak? Sama. Dan itulah yang membuat saya ketawa saudara. Ternyata Tuhan bilang gini, kenapa engkau enggak botak, rambutmu itu enggak sampai kepalamu akan hilang? Karena aku yang memelihara hidupmu. Dan kalau engkau sudah bertahan, aku yang akan menjadi penyelamat sampai engkau memperoleh kembali hidupmu, hidup rumah tanggamu. Amin saudara. Amin. Saudara mau praktek 3 hal loh Tuhan yang besar. Apa? Tuhan sang penjamin. Rambut kepalamu itu tidak akan hilang, tidak akan botak saudara. Tidak akan gila, tidak akan depresi saudara.
Yang kedua, sementara saudara berkata hari ini, ya Tuhan, aku akan bertahan. Tuhan bilang, aku akan memelihara hidupmu. Pada waktu engkau bertahan, sang pemelihara itu ada buat saudara dan saya. Yang ketiga, waktu engkau bertahan, yang ketiga, dia sang penyelamat. Sehingga kalau Tuhan yang menyelamatkan rumah tangga keuanganmu, engkau pasti hidup. Engkau pasti akan memperoleh hidupmu. Engkau akan pasti memperoleh jalan keluar yang terbaik di dalam Tuhan. Amin saudara. 3 hal Tuhan yang besar hari ini. Makanya jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau iblis mulai besar-besarkan masalah, saudara besar-besarkan Tuhan. Jangan mau ikut, iya ya, aduh Tuhan botak loh Tuhan. Aduh depresi, bisa gila Tuhan. Aduh Tuhan, ngerenungi nasib. Enggak. Tapi hari ini sungguh-sungguh, kalau iblis mulai membesarkan masalah, saudara mulai bangkit. Enggak Tuhan, aku punya Tuhan sang penjamin. Aku punya Tuhan sang pemelihara. Aku punya Tuhan sang penyelamat. Wah, keren ya saudara, sudah berapa kata tadi? Tuhan yang tidak ada perkara mustahil, Tuhan yang selalu terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Yang ketiga, Tuhan sebagai apa tadi saudara? Tidak ada rencananya yang gagal. Itu yang harus saudara buat hari-hari ini, catat semua kata-kata ini. Jadi kalau iblis mulai membesarkan masalah, saudara mulai ingat pesan saya. Tuhan sang penjamin, Tuhan sang pemelihara, Tuhan sang penyelamat. 3 hal yang akan saya bahas, ya, 3 ayat setelah itu selesai. Bagaimana Tuhan sang perlindungan, supaya saudara tahu gimana sih dilindungi Tuhan itu. Ya, kalau dia jamin tidak akan botak, itu berarti dia tahu perlindungannya itu hebat saudara. Ya, yuk kita baca. Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Yuk baca sama-sama. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Hari ini saudara yang diinjak-injak harga dirinya, jangan berkecil hati. Saudara yang dipandang hina, jangan berkecil hati. Ya, saudara yang dimaki-maki orang, tidak dipandang orang, hanya dilihat sebelah mata, karena saudara mungkin dikatai kamu miskin, kamu bodoh, tidak apa-apa. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Itu 2 Korintus 1 ayat 25 kalau tidak salah. Ya, saudara lihat tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, saudara lihat ya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Hari ini saudara kalau lagi ngalami kesesakan, lagi rasanya diinjak-injak harga dirinya, tidak diorangkan Tuhan, orang ya. Saudara tidak perlu takut. Jadikan dia sang perlindungan, sang penjamin saudara. Hari ini sang perlindungan dalam hidupmu. Oh, tadi itu sang perlindungan ya, sang pemelihara dan sang penyelamat. Hari ini sang perlindungan dalam hidupmu itu adalah Tuhan. Makanya sampai sehelai rambut pun itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya saudara hari ini ketika dilindungi Tuhan, saudara di dalam kesesakan terinjak. Saudara tahu Tuhan itu sebagai apa? Kalau Tuhan bilang, akulah perlindungan bagi orang yang terinjak, akulah perlindungan pada waktu kesesakan, berarti dia sebagai gunung batu. Amin saudara. Yang kedua, kalau orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, berarti Tuhan itu menara yang kuat. Waktu saudara mengenal nama Yesus dan saudara memiliki nama Yesus, nama itu adalah menara yang kuat. Yang ketiga, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Yang ketiga, Tuhan Immanuel. Tangkap saudara. Yuk hari ini kalau iblis mulai membesarkan masalah, katakan, aku punya Tuhan sebagai sang perlindungan. Aku punya Tuhan yaitu sebagai gunung batu, dia sebagai menara yang kuat, dia Immanuel. Amin saudara. Amin saudara. Ini kata-kata yang membuat saudara akan bangkit. Jadi saudara percaya hari ini tidak akan rontok, tidak akan botak. Ya, kena masa-masa yang sulit ini rambutmu tidak akan rontok. Tuhan bilang, tidak akan error. Percayalah, aku sang perlindunganmu. Aku melindungi engkau. 1 helai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizinku. Itu berarti perlindunganku sempurna. Amin. Dia gunung batu, dia menara yang kuat, dia Immanuel. Ada buat saudara dan saya di tengah masa-masa kesesakan dan waktu orang menginjak
hidupmu. Yang kedua, satu ayat lagi nanti selesai. Bagaimana Tuhan sang pemelihara. Waktu saudara berkata gini sama Tuhan, Tuhan, aku akan bertahan. Tidak akan takut Tuhan. Orang boleh merekakan yang jahat. Dunia boleh bergoncang. Krisis boleh terjadi. Tapi aku tahu, aku mau bertahan. Dan engkau berjanji bahwa engkau sang pemelihara dalam hidupku. Yuk baca, Mazmur 81 ayat 17. Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Wow, keren saudara ya. Kalau dipelihara Tuhan itu tetap terbaik. Makanya jangan cari pemeliharaan di luar Tuhan. Walaupun dunia bisa menawarkan dunia dengan segala kenikmatannya, tapi ujungnya tidak jelas. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dengan madu dari gunung batu akan mengenyangkannya. Kalau hari ini Tuhan sang pemelihara, saudara tetap aman. Katakan kalau iblis mulai membesarkan masalah, Tuhanku memelihara dengan yang terbaik, teraman gunung batu, terkenyang, puas. Saudara takut apa? Katakan, Tuhan pemelihara. Tidak usah takut, terbaik pasti disediakan. Teraman karena dia gunung batu saudara. Terkenyang, umatku akan makan dan akan mengenyangkannya. Aku yang akan memuaskannya, mengenyangkannya. Bukan hanya sekedar makan, tapi sampai kenyang, terkenyang. Terbaik, teraman, terkenyang, atau terpuaskan. Itulah Tuhan sang pemelihara. Hari ini tidak perlu takut, ya. Jangan pernah sekali berkata menyerah. Tidak. Tapi hari ini Tuhan berpesan siang ini, nak, bertahan. Sementara engkau bertahan, percayalah, aku sang pemelihara hidupmu. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, the best. Madu dari gunung batu teraman. Dan aku yang akan mengenyangkan hidup anak-anakku yang bertahan hari ini sampai pada akhirnya. Jangan pernah menyerah saudara. Katakan ini. Di depan iblis katakan, aku punya Tuhan yang terbaik. Aku punya Tuhan yang teraman, yang memeliharaku secara aman. Dan Tuhan yang mengenyangkan. Yang terkenyang, terpuaskan, itu jaminan ketika Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk, yang terakhir ya, bagaimana sang penyelamat. Ya, 3 hal. Sang pelindung, sang pemelihara, sang penyelamat. Ya, artinya Tuhan bilang ini, kalau engkau bertahan, engkau akan memperoleh hidupmu selamat pasti. Justru orang yang menyerah hari-hari ini, itu yang hidupnya tidak tahu lagi. Tapi sepanjang saudara berdiri di akhir zaman, aku akan bertahan di tengah badai. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu katakan saudara. Tidak mungkin saudara hari ini gampang nangis menyerah. Bertahan karena saudara dan saya tidak membatasi kekuatan Tuhan. Yuk ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 11 dan 13 ya. Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Saudara tahan sampai selesai, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan minta Tuhan mengerahkan kekuatannya siang ini. Untuk saudara yang mengalami keuangan, Tuhan akan mengerahkan kekuatannya buat terobosan berkat atas hidup. Saudara yang lagi mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidupmu, siang ini kita mau doa sepakat, Tuhan akan mengerahkan kekuatannya untuk menarik suami, istri yang lagi tersesat ke jalan kebenaran, matanya yang dibutakan oleh iblis jadi matanya terbuka, yang hari ini sakit, Tuhan akan mengerahkan kekuatannya yang tidak terbatas untuk menyehatkan tubuhmu, kelemahan fisikmu. Hari ini, yuk sabar. Saya akan cepat setelah itu kita berdoa sama-sama. Kita akan minta, kerahkan kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Bertindaklah saat ini ya Allah. Kekuatanku sebagai manusia, aku sudah tidak mampu. Tapi aku percaya
Tuhan akan mengerahkan kekuatannya yang tidak terbatas siang ini untuk memulihkan semua yang dianggap mana mungkin sulit sukar. Tapi bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Rencananya tidak pernah gagal. Yuk baca. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Juga seterusnya aku tetap Dia. Lihat ya saudara, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ayat ini keren saudara. Tuhan itu sampai menekankan bahwa Dia itu Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tuhan berkata juga seterusnya aku tetap Dia. Artinya saudara tahu hari ini kalau Tuhan berkata aku juru selamat, aku tetap Dia. Itu berarti hari ini Tuhan itu Tuhan yang kekal. Amin saudara. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Sekali Yesus tetap Yesus karena Dia tetap Tuhan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tangannya tidak akan sekali-kali melepaskan saudara dan saya. Itu yang perlu saudara katakan. Tuhanku kekal. Tangannya tidak akan melepaskan sekali-kali. Aku yang ada dalam badai keuangan. Aku yang ada dalam badai keuangan rumah tangga. Badai apapun, Tuhan tangannya yang kuat. Selalu memegang hidup keuangan rumah tanggaku. Hidupku erat-erat. Yang ketiga, siapakah yang dapat mencegahnya kalau aku yang melakukannya? Yang ketiga, Tuhan berdaulat penuh. Tidak ada kekuatan kalau Dia yang melakukannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Artinya kalau Tuhan yang buka pintu siang ini, tidak ada satu kekuatan, satu bukti faktamu yang buruk yang bisa menghalangi kekuatan Tuhan untuk membuka pintu-pintu pemulihannya. Amin saudara. Tuhan yang kekal, tangan Tuhan yang sekali-kali tidak pernah melepaskan saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan yang berdaulat. Siang ini kita percaya ya. Saya akan mereview sedikit. Saudara tahu hari ini, saudara tidak perlu takut menghadapi apapun. Ya, Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan bukti sebagai penolong dalam kesesakan. Yang ketiga, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kehidupanmu punya Tuhan yang besar. Ya, ada kemuliaan bukan aib. Di dalam kesesakannya selalu kemuliaan Tuhan berbicara, Dia akan menghidupkan, Dia akan menaikkan, Dia akan membangun kembali. Itulah kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, selalu ada pertolongannya sedang dalam perjalanan. Jangan pernah menyerah. Karena firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan itu menjelang pagi. Artinya kalau hari ini belum terlihat pertolongan itu berarti saudara sedang di dalam keadaan malam yang pekat. Tidak usah takut. Jangan batasi kekuatan Tuhan karena pertolongannya menjelang pagi. Pertolongannya sedang dalam perjalanan. Ya, hari ini Tuhan yang maha besar itu Tuhan sang perlindungan. Tuhan sang perlindungan berbicara, Dia gunung batu, Dia menara yang kuat, Dia Immanuel. Yang kedua, Tuhan sang pemelihara. Dia selalu menyediakan pemeliharaannya terbaik, teraman, terkenyang. Keren ya saudara. Penyelamat apa tadi saudara? Tuhan itu Tuhan yang kekal. Tangannya tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya. Tuhan yang berdaulat. Siang ini kita percaya bahwa kehidupan saudara dan saya akan melihat kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dia sedang mengerahkan kekuatannya. Dia sedang menunjukkan kekuatannya buat orang-orang yang hari ini bagian saudara. 3 hal. Bertahan, percaya, jangan takut. Saya ulangi, bertahan, jangan pernah menyerah, ya. Yang kedua, percaya, ya. Percayanya bulat, enggak usah banyak lihat fakta. Tidak usah banyak lihat keadaan dunia ini. Percaya penuh sama apa yang Tuhan bisa lakukan dengan kekuatannya itu tadi. Yang ketiga, jangan takut. Ya, yuk kita berdoa siang ini. Kita akan bawa setiap pergumulan. Ya, saya digerakkan Tuhan. Ada beberapa orang yang bergabung siang ini.
benar-benar Tuhan bilang engkau sedang dialami titik nadir. Titik nadir itu sudah titik batas ambang kekuatanmu. Dan Tuhan perhatikan itu. Dan Tuhan berkata siang ini, engkau memang, aku lagi uji kesetiaanmu. Dan aku dapati bahwa engkau setia. Aku dapati engkau tidak menyerah. Aku dapati engkau tetap mempercayai aku. Aku tetap dapati engkau tidak takut dan itu berarti engkau sedang tidak membatasi kuasaku untuk bekerja. Siang ini kita mau berdoa, kerahkan kekuatanmu ya Allah. Yuk kita berdoa sama-sama. Saudara bisa angkat tangan. Saya akan berdoa dan saya hanya sebagai hamba Tuhan. Saya hanya corongnya Tuhan. Tapi yang bekerja mengerahkan kekuatannya tetap Yesus. Bapa di surga, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran vitaminmu. Kami percaya Tuhan, siang ini apa yang engkau titip pesan lewat hambamu untuk sampaikan, engkau akan bertindak. Kami sehati berdoa sepakat dengan orang-orang yang tergabung di dalam live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini, siang ini, Tuhan kerahkan kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Bertindaklah atas setiap keuangan kami yang lagi mengalami masalah. Pekerjaan kami yang kehilangan pekerjaan, engkau bertindak saat ini. Dan hari ini yang mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup yang lagi bermasalah. Mungkin pergumulan mertua, anak-anak yang lagi mengalami bermasalah. Kami minta kerahkan kekuatanmu ya Allah. Bertindaklah saat ini Bapak. Tunjukkan kekuatanmu. Bertindak atas orang-orang yang kami gumulkan. Bertindak Bapak. Untuk yang sakit saat ini kami percaya kerahkan kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah. Bertindak sembuhkan orang-orang yang lagi kena COVID, pergumulan saudara, mungkin saudara terdekat, orang tua, suami, anak yang kena COVID lagi siang ini. Bertindak di rumah sakit Bapak. Kami minta Tuhan, kami percaya bahwa engkau dokter segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tidak ada kekuatanmu yang terbatas. Engkau juru selamat kami Tuhan. Bahwa engkau tetap Tuhan kekal. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang bisa melepaskan hidup kami dari tanganmu. Terpuji namamu Bapa. Kami percaya anak-anakmu akan mengalami satu terobosan di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang akan terjadi. Berkati bangsa negara kami serahkan Tuhan COVID ini ke dalam tanganmu, masa pandemi ini jadilah kehendak-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati, percaya, berkata, amin. Saudara percaya, imani apa yang Tuhan sedang mengerahkan kekuatannya hari ini. Siang ini dia sedang bertindak mengerahkan kekuatannya. Saudara tetap percaya, imani bahwa yang terbaik, yang teraman, yang terkenyang, terpuaskan sedang saudara dan saya alami saat ini. Terima dengan iman. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu besok, ada Zoom PD Victory, saudara bisa bergabung ya. Saudara bisa mengalami lawatan Tuhan ya. Saya juga mau titip pesan mumpung ada waktu. Kalau ada yang konseling sama saya tidak terbaca ya, saya mohon maaf sekali lagi, bukan dengan kesengajaan tapi dengan keterbatasan tenaga dan saya tidak bisa terbaca semuanya sampai di bawah. Kalau yang benar-benar urgent tolong diulang ya, tolong diulang ya supaya saya bisa baca ulang. Tuhan Yesus memberkati. God bless, sampai ketemu besok.